buat para sahabat-sahabat di mana saja berada. Anak Medan kembali bersuara demi penegakan hukum dan keadilan. Dan kali ini, pagi yang indah ini kita akan sama-sama membahas. Dan kalau begitu teman-teman, jangan di-scroll dulu, dengar dulu, dan lihat dulu, baru berikan komentarmu. Dan bila perlu, silakan share agar semua teman-teman kita tahu. Kabar apa itu teman-teman? Dari Medan ada kabar menyuarakan tentang perihal Pak Jokowi yang bakal membuka partai baru. Hebat ya, padahal kemarin Pak Jokowi, Mas Gibran wakil presiden, dan menantunya siapa lagi kalau tidak Bobi Nasution dipecat dari PDI Perjuangan. Usaha Pak Jokowi tetap ingin berkuasa. Kenapa demikian? Tapi sayang, seribu sayang, seperti kata lagi. Ternyata Partai Golkar sudah menutup. Bahwasanya, kata Pak JK nih, apabila menjadi kader Partai Golkar, dia harus minimal 5 tahun untuk bisa mungkin mempunyai jabatan. Dan lagi-lagi Gerindra juga menolak secara halus. Ya, baru-baru ini mereka mengadakan KLB yang sesingkatnya. Dan di situ hasilnya ternyata, atau kita tonton dulu ya supaya jadi bukti. Asal jangan omon-omon. Oke, teman-teman, kita tunggu videonya. DPD meminta agar Pak Prabowo kembali ditetapkan menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Dan Pak Prabowo tadi kita tanya, kalau itu permintaan kader, permintaan partai, keputusan partai, beliau terima. Akhirnya kita tetapkan beliau menjadi Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030. Kongres meminta kepada beliau agar Partai Gerindra dalam Pilpres 2029 bersedia dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk periode kedua. Nah, sudah paham kan sahabat-sahabat setelah mendengar video tadi, dan sudah dipastikan atau dapat dipastikan Pak Prabowo menjadi ketum kembali, bahkan dicalonkan menjadi calon presiden 2 periode. Efek dari kalimat-kalimat ini, tapi kemungkinan Pak Jokowi sudah wanti-wanti ya, bahwasanya dia tidak bisa bergabung di partai-partai besar, dan akhirnya dia buka partai sendiri, partai tidak perorangan ya. Tapi muncul pertanyaan buat sahabat-sahabat, kenapa nggak gabung atau Projo aja dibentuk jadi partai Pro Jokowi? Tapi akibat ya, kalau menurut saya ada yang mengubah Projo itu menjadi Pro Judi Online. Ya, gagal. Akhirnya dibuka partai. Ayo, kita dengar dulu video selanjutnya supaya jangan gagal paham. Bentar ya. Kita ke informasi lainnya, saudara. Setelah purna tugas sebagai presiden dan dipecat sebagai kader PDI Perjuangan, Jokowi berencana membentuk partai politik baru. Mantap. Jokowi mengaku rencana pembentukan partai baru yang disebut Partai Super TBK atau Terbuka sedang dimatangkan. Meski demikian, Jokowi menyebut rencana pembentukan Partai Super Terbuka bisa terrealisasi, bisa juga tidak. Sebelum muncul rencana membentuk Partai Super Terbuka, beberapa kali Jokowi menyinggung soal partai perorangan, menyusul pemecatannya sebagai kader oleh PDI Perjuangan. Partai Super TBK itu kan bikin banyak orang masih dalam pematangan ya. Partai Super Terbuka, untung saja tidak Partai Superman atau Partai Berubah. Ya, jadi artinya gini teman-teman ya, di penghujung akhir konten saya ini, saya hanya mau pastikan memang benarlah adanya Bapak Jokowi berusaha untuk memegang jabatan atau berusaha untuk menjadi penguasa. Ya, akibat efek dari pernyataan beberapa partai ya, bahkan partai besar, katakanlah partai besar ya, mereka sudah menyatakan, bahkan ada statement menyatakan mereka akan menjadi koalisi permanen. Ya, itu sah-sah aja. Hanya buat Bapak Jokowi, baiknya Bapak berperilakulah seperti mantan-mantan presiden yang lain.
seperti Bambang Susilo, Bambang Yudhoyono. Dia hanya melukis dan memberikan pengetahuannya tentang politik maupun hal-hal lain kepada kita. Itu baru betul. Dan kalau memang Bapak berkeinginan untuk kembali menjadi presiden, kenapa Bapak tidak pertahankan aja Projo menjadi salah satu partai? Tapi Bapak malu ya, karena Projo adalah pro judi online. Akhirnya batal dan dibukalah partai super terbuka, tidak partai perorangan. Menyinggung ya, tapi kami yakin PDI Perjuangan sudah berkomitmen. Satyam Eva Jayate, hanya kebenaran yang pasti akan menang, bukan kebohongan, bukan kemunafikan, dan bukan gila jabatan. Buat teman-teman para subscriber atau teman-teman saya yang mendengar ataupun apabila konten ini masuk, silakan beri komentarmu, karena kita kepingin memang pemimpin yang benar-benar tangguh dan tidak omon-omon. Buat Bapak Prabowo, ayo bekerjalah Pak, karena untuk perihal yang lain itu adalah urusan Bapak, tapi pentingkan dulu perihal tentang kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi ada pemotongan anggaran. Kami percaya pemotongan anggaran yang memang tidak pada tempatnya itu sah-sah aja, tetapi pemotongan anggaran untuk kepentingan rakyat itu harus Bapak pikirkan kembali. Salam perjuangan, Satyam Eva Jayate. Merdeka, merdeka, merdeka.